Oke, salam kenal semua. Mungkin yang buat para pencinta MMA di Indonesia udah tahu siapa gua, dan buat yang belum tahu siapa gua, perkenalkan nama gua Rama dan gua seorang fighter MMA, dan gua akan bertanding di One Pride 89 nanti yang akan diadakan di Satrio tanggal 11 April melawan Billy Pasulatan. Nah, kebetulan gue punya ide nih sedikit untuk sharing untuk teman-teman. Gimana sih persiapan seorang fighter menjelang sebelum fightnya? Gimana perasaannya? Gimana gimana persiapannya? Gimana ya susah susah senangnya lah menjadi seorang fighter. Kebetulan sekarang tanggal 22 Maret dan sekarang udah menjelang waktunya gue untuk weight cut. Jadi gue harus mulai banyak kardio dan gue menurunkan berat gue. Nah, ditemenin sama jaket hook yang keren ini dan ditemani oleh Bro Zendi. Nah, perkenalkan ini Bro Zendi. Halo, halo semuanya. Nah, ini DL gue dari Komsel dan ya kita sebentar lagi akan latihan treadmill dan berenang. Jadi kita mau ya bakar kalori dikit-dikit lah. Kebetulan hari ini hari Minggu dan happy Sunday semuanya. Semuanya, gue baru aja kelar lari bersama Bro Zendi. Cuman udara di luar ternyata hujan. Jadi kita kayaknya tunda dulu untuk berenangnya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian ya Bro Zen ya. Oke, sampai ketemu di uh, vlog gua yang berikutnya. Ikuti terus perjalanan gua. See you. Oke teman-teman semuanya, sekarang masuk ke day 2, hari Senin tanggal 23 Maret. Dan di hari pertama dalam minggu ini, biasanya kita memulai dengan lari santai. Oh ya, for your info, kemarin akhirnya gue jadi berenang karena hujannya tiba-tiba berhenti pas gue buat habis gue buat video terakhir. Tiba-tiba hujannya berhenti dan gue memutuskan untuk berenang. Oke, sekarang langsung aja kita memulai dengan lari santai. Gue mau ke bawah ketemu teman-teman yang lain. Oke, let's go. Oke semuanya, nah sekarang kita mau lari. Sebelum kita lari, ada baiknya kita memulai dengan ibadah dulu. Teman-teman, sebelum latihan ini, kita memulai dengan doa. Semoga latihan ini bermanfaat dan kita semua dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing mulai. Berdoa selesai. Oke, pemanasan dulu sedikit-sedikit. Let's go. Kita mau lari, kenapa pemanasannya Shadow Box? Itu dia. Tetaplah Shadow Box. apapun olahraganya tetap. Ya. Pantainya total P5 aja. Kemarin lagi segar-segarnya tuh, gue nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya, kenalin guys, ini Kennedy, ada Felix, ada Joki. Kita lari dulu ya. Let's go. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita baru aja tadi kelar latihan lari dan kita ada latihan sedikit strength. Nah sekarang mungkin waktunya gue bercerita dikit. Kenapa sih gue pengen buat channel ini? Jadi tujuan gue buat channel ini pertama-tama memang gue punya ide dulu untuk sharing-sharing gimana ya kehidupan sehari-hari seorang fighter. Jadi seorang fighter itu kan nggak selalu identik dengan bertarung, tapi mereka juga kita kita nih punya kehidupan sehari-hari lah yang mungkin nggak banyak orang tahu. Nah, ya gue dulu pernah buat satu hashtag bersatu dalam bela diri. Tujuan utamanya itu pertamanya adalah untuk mempersatukan bela diri di Indonesia ini, memperkenalkan fighter-fighter lokal di Indonesia, gimana kehidupan lainnya
seorang fighter yang kita sebagai fighter Indonesia ya terutama, gimana sih kehidupan sehari-harinya di luar cage, di luar pertarungan, di luar latihan. Tapi pada saat itu kebetulan karena ada COVID, terus juga kurang resource juga sih pas itu. Jadi ya udah, akhirnya gue coba buat sekarang. Kalau ditanya kenapa sih buatnya sekarang, karena sekarang gue persiapan melawan Billy Pasulatan, yang dimana dia memang dia juga fighter Manado, tapi dia latihan di Bali dengan camp-camp dengan petarung-petarung. Ya di Bali kan kita tahu sendiri banyak petarung dari luar negeri, ada bule juga gue lihat. Dan ya gue pengen membuktikan lah bahwa petarung Indonesia, camp lokal, tim lokal terutama bisa bersaing dengan tim internasional atau ya pelatih-pelatih yang dari luar negeri. Jadi tujuan gue itu sih, gue pengen bawa local pride, istilahnya Indonesia punya kebanggaan, tim Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional. Jadi itu tujuan utama gue, kenapa gue ngambil fight ini melawan Billy. Kalau gue lihat sih memang dari segi bakat, Billy itu sangat berbakat. Dan menurut gue juga dia kan sempat kalah sama Aditya Ginting yang ya kita bisa tahu sendiri sekarang Aditya Ginting championnya. Ya, jadi wajar lah istilahnya Billy akhirnya kalah dengan Adit. Ya dia satu level di bawah Adit kemungkinan. Dan kalau gue lihat dari skill wise-nya juga mungkin dia bahkan lebih lengkap dari Mas Wardi. Jadi kalau dia omongin bakat, wah Billy itu buat gue dia sangat berbakat banget. Dan dibandingin gue yang ya jujur, gue ini kan berasal dari yang cupu ya. Gue pas lagi sekolah dulu gue dibully, dan gue bisa mencapai semua ini berkat latihan keras. Nah semoga sih latihan keras gue kali ini bisa membuahkan hasil yang positif buat gue dan buat local pride tentunya. Jadi gue pengen banget, gue excited untuk memenangkan pertandingan ini. Nanti kita mulai sesi kedua jam 10 dan kita akan latihan drilling, teknik-teknik MMA sedikit. Oke, see you. Oke, sekarang gua mau latihan di sesi kedua. Ada Darwin, ada Leken lagi, ada Gio, ada Joki, ada Wilky. Dan sesi kedua ini kita mau latihan MMA sedikit. Oke guys, sekarang kita baru aja kelar latihan sesi kedua. Beratnya langsung pada turun semua. Gua turun 2 kilo. Lu turun berapa ya? Turun 2 kilo lah. Turun 2 kilo. 2 kilo dong. 2 kilo. 2 kilo semua. 2 kilo semua. Mantap. Oke teman-teman, sekarang gue baru aja kelar mandi. Dan capek sih hari ini latihannya. Nah habis ini gue pengen pulang, gue pengen istirahat dulu. Dan sebelum pulang gue pengen minum dulu protein dari True Protein. Jadi sebagai fighter itu bukan aja soal latihan, tapi kita juga harus pinter-pinter jaga kondisi badan, terus ya gizi yang masuk juga harus lengkap, dan yang paling penting istirahatnya sih harus cukup, karena kita itu recovery-nya berkembangnya itu justru pas lagi istirahat, itu recovery. Nah buat teman-teman yang belum tahu, ya sebenarnya biaya jadi fighter itu nggak murah ya. Jadi mahal karena ada suplemennya, kemudian belum ada biaya latihan, pelatih semua, terus juga waktu yang kita korbankan kan banyak. Yang tadinya kita bisa ngelatih, jadi kita harus latihan. Belum kita mau istirahat juga, jadi ya harus pinter-pinter bagi waktu lah.
Ini aja kalau gua nggak pakai suplemen biasanya recovery-nya lebih agak lama. Untung aja ada protein. Oke, sekian sesi pagi di Rival. Habis ini gue pengen istirahat dulu. Sore gue ada melatih, dan kalau misalnya gue nggak terlalu capek, ya gue bisa buat konten lagi lah. Karena hari Senin itu buat gue hari yang lumayan sibuk. Ada ngelatih anak, terus ngelatih kelas dewasa, jadi padat. Oke, see you. Oke, selamat malam teman-teman. Akhirnya hari ini gue udah ngelatih dan gue kelar ngelatih. Akhirnya gue pengen pulang, pengen istirahat. Nah, sekarang gue turun tangga dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Rival itu ada di mana sih? Rival itu ada di Moy. Nah, dia itu di atasnya Salon Petrus Lai. Jadi kita di lantai 2 dan di lantai 3, lantai satunya ini salon. Nah, kalau kalian mau latihan, untuk teman-teman yang ada di daerah sekitar Kelapa Gading, Sunter, dan sekitarnya, bisa langsung datang aja ke Rival Martial Art Academy. Kalian bisa search di Google Map. Dan ya sekian hari ini. Gue pengen pulang dulu. Oke, ciao.